Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang masih setia menonton di channel ini. Yang untuk belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, karena itu sangat membantu untuk berkembangnya sebuah channel ini. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudulkan Barbie, yang mana film Barbie ini merupakan film komedi fantasi pada tahun 2023 yang disutradarai oleh Greg Grawick dari skenario yang ia tulis bersama Noah Baumbach. Berdasarkan boneka fashion iconic oleh Mattel, Barbie merupakan film yaitu live action pertama setelah banyak film animasi dan spesial. Film ini dibintangi oleh Margot Robbie sebagai karakter utama dan Ryan Gosling sebagai Ken. Dan kemudian mengikuti mereka dalam perjalanan penemuan jati diri melalui Barbieland dan dunia nyata setelah krisis eksistensial. Ini juga merupakan komentar mengenai patriarki dari dampak feminisme. Pemeran pendukung termasuk America Ferrera, Michael Cera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman, dan Will Ferrell. Film Barbie live action diumumkan pada bulan September 2009 oleh Universal Pictures dengan produksi Lawrence Marks. Pengembangan dimulai pada bulan April 2014 ketika Sony Pictures memperoleh hak film menyusul beberapa perubahan penulis dan sutradara serta pemilihan Amy Schumer dan kemudian Anne Hathaway sebagai Barbie. Hak tersebut dialihkan ke Warner Bros. Pictures pada bulan Oktober 2018. Robbie dipilih pada tahun 2019 setelah Gal Gadot menolak peran tersebut karena konflik penjadwalan. Dan Grawick diumumkan sebagai sutradara dan penulis bersama Baumbach pada tahun 2020. Pemeran lainnya diumumkan pada awal tahun 2022. Pengembalian gambar utama dilakukan terutama di Warner Bros. Studios Leavesden, Inggris dan di Venice Beach Skate Park di Los Angeles dari Maret hingga Juli 2022. Barbie tayang perdana di Shrine Auditorium di Los Angeles pada 9 Juli 2023 dan dirilis di Amerika Serikat pada 21 Juli. Perilisannya bersamaan dengan Oppenheimer dari Universal Pictures menjadi katalisator fenomena Barbenheimer yang mendorong penonton untuk menonton kedua film tersebut. Sebagai fitur ganda, film ini meraup 1,446 miliar dolar dan mencapai beberapa pencapaian, termasuk film terlaris tahun 2023 dan film terlaris ke-14 sepanjang masa. Dinobatkan sebagai salah satu dari 10 film teratas tahun 2023 oleh National Board of Review dan American Film Institute.
Film ini menerima pujian kritis dan penghargaan lainnya, termasuk 8 nominasi Academy Awards di antara film terbaik. Memenangkan lagu asli terbaik untuk What Was I dibuat untuk. Lagu tersebut juga memenangkan penghargaan Golden Globe untuk lagu asli terbaik. Sementara Barbie dianugerahi penghargaan Golden Globe untuk prestasi sinematik dan box office. Barbie stereotip dan boneka-boneka lainnya tinggal di Barbieland, sebuah masyarakat matrikal yang dihuni oleh berbagai versi Barbie, Ken, dan sekelompok model yang diperlakukan seperti orang buangan karena sifat-sifat mereka yang tidak konvensional. Sementara keluarga Ken menghabiskan hari-hari mereka bermain di pantai, mengingat itu adalah profesi mereka. Keluarga Barbie mempunyai pekerjaan bergengsi di bidang hukum, sains, politik, dan sebagainya. Ken atau Beach Ken hanya senang saat dia bersama Barbie dan mencari hubungan yang lebih dekat dengannya. Akan tetapi dia menolaknya dan memilih aktivitas lain dan persahabatan wanita. Suatu malam di sebuah pesta dansa, Barbie tiba-tiba dilanda kekhawatiran akan kematian. Dalam semalam, dia mengalami bau mulut, selulit, dan kaki rata, mengganggu rutinitas biasanya, dan kesempurnaan klasik Barbie, White Barbie, boneka yang cacat, memberitahu Barbie untuk menemukan anak itu bermain dengannya di dunia nyata. Untuk menyembuhkan penderitaannya, Barbie memutuskan untuk mengikuti saran dan melakukan perjalanan ke dunia nyata. Dengan Ken bergabung dengan Barbie dengan bersembunyi di mobil konvertibelnya. Setelah tiba di pantai Venice, Barbie meninju seorang pria setelah dia meraba-rabanya. Barbie dan Ken ditangkap sebentar, khawatir dengan kehadiran boneka-boneka itu di dunia nyata. CEO Mattel memerintahkan penangkapan kembali boneka-boneka itu. Barbie melacak pemiliknya, seorang gadis remaja bernama Sasha yang mengkritik Barbie karena mendorong standar kecantikan yang tidak realistis. Bingung, Barbie menemukan bahwa Gloria, seorang karyawan Mattel dan ibu Sasha, secara tidak sengaja menyebabkan krisis eksistensial Barbie setelah Gloria mulai bermain dengan Barbie lama Sasha. Mattel mencoba memasukkan Barbie ke dalam kotak mainan untuk diproduksi ulang. Akan tetapi dia lolos dengan bantuan Gloria dan Sasha, dan ketiganya melakukan perjalanan ke Barbieland dengan dikejar eksekutif Mattel. Sementara itu, Ken belajar tentang patriarki dan untuk pertama kalinya merasa dihormati. Dia kembali ke Barbieland sebelum Barbie melakukan dan membujuk Ken yang lain untuk mengambil alih. Keluarga Ken mengindoktrinasi Barbie ke dalam peran yang patuh, seperti pacar yang menyenangkan, ibu rumah tangga, dan pembantu rumah tangga.
Barbie datang mencoba meyakinkan para Barbie untuk mandiri lagi. Ketika usahanya gagal, dia menjadi depresi. Gloria mengungkapkan rasa frustasinya terhadap standar-standar yang bertentangan yang terpaksa diikuti oleh pertempuran di dunia nyata. Pidato Gloria mengembalikan kepercayaan diri Barbie. Dengan bantuan Sasha, White Barbie, Alan, dan boneka-boneka yang sudah tidak diproduksi lagi, Gloria menggunakan pengetahuan dari dunia nyata untuk memprogram ulang Barbie dari indoktrinasi mereka. Barbie kemudian memanipulasi Ken untuk berkelahi di antara mereka sendiri, yang mengalihkan perhatian mereka dari memasukkan superioritas laki-laki ke dalam konstitusi Barbieland, sehingga memungkinkan Barbie untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Setelah mengalami penindasan sistemik terhadap diri mereka sendiri, keluarga Barbie memutuskan untuk memperbaiki kesalahan masyarakat mereka sebelumnya dengan menekankan perlakuan yang lebih baik terhadap keluarga Ken dan semua orang buangan. Barbie dan Ken saling meminta maaf, mengakui kesalahan masa lalu mereka. Ketika Ken meratapi kurangnya tujuan tanpa Barbie, dia mendorongnya untuk menemukan identitas mandiri. Barbie yang masih ragu dengan identitasnya sendiri bertemu dengan semangat Ruth Handler, salah satu pendiri Mattel dan pencipta boneka Barbie, yang menjelaskan bahwa kisah Barbie tidak memiliki akhir yang pasti dan sejarahnya yang terus berkembang melampaui akarnya. Setelah berpamitan dengan para eksekutif Barbie, Ken dan Mattel, Barbie memutuskan untuk menjadi manusia dan kembali ke dunia nyata. Beberapa waktu kemudian, Gloria, suaminya, dan Sasha membawa Barbie, sekarang bernama Barbara Handler, ke janji temu ginekolog pertamanya. Pada saat perkembangan, ide film Barbie live action sedang dikembangkan di Cannes Film pada pertengahan 1980-an. Pengembangan baru pada film berdasarkan ini mainan Barbie dimulai pada bulan September 2009. Ketika diumumkan bahwa Mattel telah menandatangani kemitraan dengan Universal Pictures dan produser Lauren Marks, namun tidak ada yang membuahkan hasil. Pada bulan April 2014, Mattel bekerja sama dengan Sony Pictures untuk memproduksi film tersebut, yang akan menampilkan Jenny Biggs sebagai penulis skenario dan Lawrence McDonald serta Walter F. Parker sebagai produser melalui spanduk Parker McDonald Imagination mereka. Syuting diperkirakan akan dimulai pada akhir pekan tahun ini. Pada bulan Maret 2015, Diablo Cody dibawa ke proyek untuk menulis ulang skenario dan Amy Pascal bergabung dengan tim produksi. Sony memerintahkan penulisan ulang lebih lanjut oleh Lindsay Beer, Beth Lima Royal, dan Hilary Winston yang menyerahkan draft terpisah. Pada bulan Desember 2015, Amy Schumer memasuki negosiasi untuk peran utama dengan skenario Winston. Dia membantu menulis ulang naskah bersama saudara perempuannya, Kim Caramel, pada bulan Maret 2017.
Dia keluar dari negosiasi. Awalnya mengatakan hal itu disebabkan oleh konflik penjadwalan dengan rencana pembuatan film pada bulan Juni 2017. Dia mengungkapkan pada tahun 2023 bahwa dia keluar karena perbedaan kreatif dengan produser film tersebut. Pada bulan Juli itu, Anne Hathaway dipertimbangkan untuk peran utama. Sony memperkerjakan Olivia Meikle untuk menulis ulang skenario dan mendekati Alethea Jones untuk mengarahkan sebagai cara untuk menarik Hathaway dalam penandatanganan. Jones ditugaskan sebagai sutradara pada Maret 2018. Pada bulan Agustus 2018, CEO Massimiliano Crace mempekerjakan eksekutif film Robbie Brenner yang kemudian ditunjuk sebagai kepala Metal Film. Opsi Sony pada proyek tersebut berakhir pada Oktober 2018 dan hak film dialihkan ke Warner Bros. Pictures, menyebabkan Hathaway, Jones, McDonald, Parkes, dan Pascal meninggalkan proyek mereka. Margot Robbie memasuki pembicaraan awal untuk peran tersebut, dan Patty Jenkins sempat dianggap sebagai sutradara. Crace bertekad untuk memilih Robbie setelah bertemu dengannya. Baik dia maupun Brenner masa penampilan Robbie mirip dengan boneka Barbie konvensional dan terkesan dengan idenya. Pertemuan awal terjadi di Polo Lounge yang terletak di The Beverly Hills Hotel. Brenner akhirnya bermitra dengan perusahaan produksi Robbie, Lucky Chap Entertainment, dan suami Robbie, Tom Achkerley, dan Jose McNamara terdaftar sebagai produser. Pengecoran Robbie dikonfirmasi pada Juli 2019. Dalam kapasitasnya sebagai produser, Robbie sendiri yang menawarkan Barbie ke Warner Bros. Selama pertemuan lampu hijau, dia membandingkan film tersebut dengan Jurassic Park 1993, karya Steven Spielberg, dan juga dengan bercanda menyatakan bahwa film tersebut akan menghasilkan pendapatan kotor lebih dari $1 miliar. Dan juga kemudian dia mendekati Greta Gerwig yang film-film sebelumnya, khususnya Little Woman 2019, disukai Robbie untuk menulis skenario. Gerwig sedang dalam tahap pasca produksi untuk film lain dan mengambil tugas tersebut dengan syarat rekannya. Noah Baumbach juga menulis naskahnya. Gerwig akan menandatangani kontrak untuk juga menyutradarai film tersebut pada Juli 2021. Robbie mengatakan film tersebut bertujuan untuk menumbangkan ekspektasi dan memberikan penonton hal yang Anda tidak tahu Anda inginkan. Pada bulan Agustus 2023, Variety mengungkapkan bahwa ia akan mendapatkan gaji sekitar $50 juta dan bonus box office sebagai bintang dan produser. Pengambilan gambar utama dimulai pada 22 Maret 2022 di Warner Bros. Studios Leiden di Inggris dan selesai pada 21 Juli. Di antara lokasi yang terkenal adalah Venice Beach Skate Park di Los Angeles, California.
Rodrigo Prieto berperan sebagai sinematografer sebelum syuting. Gerwig mengatur acara menginap dengan para pemeran wanita agar mereka dapat membangun hubungan yang positif. Juga merasa bahwa itu akan menjadi cara paling menyenangkan untuk memulai semuanya. Dia memilih untuk menggunakan teknik pembuatan film dari tahun 1950-an karena Barbie telah menjadi mainan populer sejak tahun 1959. Untuk menciptakan tampilan yang akurat pada periode tersebut, dia juga menonton A Matter of Life and Death 1946 karya Powell dan Forsberg untuk memahami bagaimana efek visual pradigital digunakan untuk menciptakan sandiwara. Untuk menyoroti sifat tragis Barbie, Ken menghadapi kesulitan di dunia nyata. Ia mengarahkan Robbie dan Gosling untuk bertindak seolah-olah mereka berada dalam sebuah drama. Dan kemudian Barbie menerima sebuah kampanye pemasaran yang sangat luas pada bulan-bulan menjelang pada bulan-bulan menjelang peluncurannya, Mattel mengadakan beberapa kemitraan promosi bertema Barbie dan berkolaborasi dengan berbagai merek, termasuk Airbnb, Aldo Group, Bloomingdale's, Burger King Brazil, Hair Car, Forever 21, Gap Inc, Topik Hangat, Krispy Kreme Filipina, Primark, Asuransi Progresif, Spirit Halloween, Ulta, Xbox, merupakan perusahaan induk studio yaitu Warner Bros. Discovery juga terlibat dalam promosi silang melalui saluran TV-nya yang paling menonjol dengan serial kompetisi realistis renovasi HGTV. Barbie Dreamhouse Challenge yang diproduksi bersama oleh Mattel Television yang ditayangkan perdana sesaat sebelum film tersebut dirilis. Publikasi perdagangan Variety melaporkan bahwa Warner Bros. Menghasilkan 150 juta dolar untuk mempromosikan Barbie, lebih dari anggaran 145 juta dolar yang digunakan untuk memproduksi film itu sendiri. Gambar tampilan pertama film tersebut terungkap saat presentasi Warner Bros. Di CinemaCon pada April 2022. Dirilis ke publik pada 27 April 2022. Film tersebut menampilkan Margot Robbie sebagai Barbie. Di belakang kemudian Chevrolet Forte 1956 berwarna merah jambu yang ikonik. Collider berkomentar, foto ini hanyalah bukti lebih lanjut bahwa Robbie yang diciptakan untuk memainkan peran ini. Dia tampak seperti boneka Barbie yang hidup hampir luar biasa. Pada tanggal 15 Juni 2022, foto kedua yang menampilkan Ryan Gosling sebagai Ken dirilis. Meskipun terdapat kesamaan antara penampilannya dalam gambar dan peran sebelumnya, The Guardian menegaskan bahwa ada kemungkinan besar bahwa ini akan menjadi peran Gosling yang menentukan. Stand Barbie dibuka pada acara CCXP 2022 di Sao Paulo, Brazil.
Trailer teaser pertama film ini mulai debutnya selama pemutaran pertinjau Avatar The Way of Water pada bulan Desember 2022. Trailer ini menampilkan parodi dari urutan pembuka Dawn of Man dalam film Stanley Kubrick tahun 1968-2001 A Space Odyssey, di mana Robbie mengenakan pakaian asli Barbie tahun 1959. Meniru monolit alien yang pengaruhnya terhadap sejarah boneka dinarasikan oleh Helen Mirren bersamaan dengan poster teatrikal. Trailer teaser tersebut dirilis ke publik pada 16 Desember 2022. Rolling Stone menemui penghormatan tahun 2001 dan warna-warna cerah dari trailer tersebut dan mengomentari pertunjukan samar-samar tentang plot tersebut. Kita harus bertanya-tanya kapan atau lebih baik lagi bagaimana semuanya akan terguncang. Di Academy Award 2023, Robbie ikut memberikan penghormatan kepada Warner Bros. Bersama Morgan Freeman selama montage mereka, merefleksikan peran dan proyek yang telah mereka bagikan dengan perusahaan, dan Freeman akhirnya menyebut Robbie sebagai Barbie. Pada tanggal 4 April 2023, 24 poster karakter dari beberapa Barbie dan Ken yang ditampilkan dalam film tersebut yang ditandai dengan deskripsi singkat dibagikan di akun media sosial Barbie. Empire menyatakan, Anda mungkin berpikir bahwa demand multiverse hanya terjadi pada film-film komik dan pemenang Oscar Everything Everywhere All at Once. Tapi tampaknya film Great Growing film Barbie juga akan membanjiri layar dengan varian. Kali ini boneka plastik Barbie dan Ken. Trailer teaser kedua diluncurkan tak lama setelah poster dirilis, membawakan lagu surf rock tahun 1964, memiliki Beach Boy Fun Fun Fun. The Washington Post mencatat bahwa teaser yang menarik secara visual dan polismik memikat banyak demografi karena humor, palet warna, dan daya tarik boneka Barbie lintas generasi. Trailer resmi untuk film tersebut dirilis pada 25 Mei 2023. Kritikus mencatat nada eksistensialnya berlawanan dengan musik upbeat. Ben Travis dari Empire berkata, ada banyak hal yang perlu didiskusikan di sini. Paling tidak, secara visual terlihat sempurna, dan berspekulasi bahwa Academy Awards akan memperhatikan produksi dengan desain kostumnya. Kendaraan hias yang mempromosikan film tersebut ditampilkan di WeHo Parade 2023 di Los Angeles. Dua pemeran LGBTQ, Alexandra Shipp dan Scott Evans, hadir. Pada bulan Juni 2023, poster Barbie Perancis menjadi viral karena menyertakan tagline El Petit Frère, lukis Just Ken. Dia bisa melakukan segalanya. Dia hanya Ken. Ken adalah istilah siang Verlan untuk bercinta dalam bahasa Prancis, yaitu inversi fonologis dan nikui. Sedangkan kiss dia adalah homofon untuk Said,
dia tahu caranya. Sehingga tagline-nya juga bisa dibaca sebagai dia bisa melakukan segalanya. Dia hanya tahu cara bercinta. Para analis menyimpulkan bahwa permainan kata-kata tersebut kemungkinan besar disengaja karena istilah siang tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan penutur bahasa Perancis. Warner Bros. Tidak akan mengkonfirmasi atau menyangkal hal ini. Menjelang peluncurannya, papan reklam merah muda yang tidak mencantumkan tanggal rilis film muncul di seluruh dunia, dan Barbie Dreamhouse di dunia nyata di Malibu, California tersedia untuk disewa melalui Airbnb. Pada tanggal 14 Juli 2023, SAG-AFTRA, Serikat Pekerja Film, Televisi dan Pengisi Suara Amerika, mengumumkan aksi mogok yang secara efektif menghentikan acara promosi apapun yang melibatkan anggota serikat. Robbie menunjukkan dukungannya terhadap aksi tersebut. Presiden SAG-AFTRA, Frank Desker, kemudian mengklaim bahwa studio tersebut menipu serikat pekerja agar menerima perpanjangan 12 hari untuk negosiasi guna mempromosikan film musim panas seperti Barbie. Bertepatan dengan perilisan film tersebut, trailer crossover stop motion dengan film animasi Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem dari Paramount Pictures diproduksi oleh Seth Rogen dirilis pada 20 Juli 2023. Film Barbie ini telah meraup 636,2 juta dolar di Amerika Serikat dan juga Kanada, dan 809,4 juta dolar di wilayah lain, dengan total pendapatan yaitu 1,446 miliar dolar di seluruh dunia. Hal ini digambarkan oleh Warner Bros. Sebagai mencapai 1 miliar. Film ini digambarkan sebagai kesuksesan box office yang memecahkan rekor selama akhir pekan pembukaannya dan mencetak rekor untuk film apapun yang bukan merupakan sequel, remake, atau properti pahlawan super. Barbie menjadi film komedi live action terlaris sepanjang masa, memecahkan rekor domestik yang sebelumnya dipegang oleh Home Alone 1990 dan rekor dunia yang sebelumnya dipegang oleh The Hunger Part 2 2019 secara bersamaan. Film ini juga menjadi film Gerwig dengan pendapatan kotor tertinggi, menyalip pendahulunya Little Women 2019. Film ini melampaui angka 1 miliar dolar di seluruh dunia pada tanggal 6 Agustus 2023. Menjadikannya film pertama yang disutradarai oleh sutradara wanita solo yang mencapai angka tersebut. Ini juga merupakan film Warner Bros. Tercepat yang mencapai 1 miliar dolar, mengalahkan Harry Potter dan Relikui Kematian bagian 2 2019. Pada akhir Agustus, Barbie kembali melampaui film yang sama menjadi film terlaris Warner Bros. Tidak disesuaikan dengan inflasi. Pada tanggal 2 September, film ini melampaui 1,365 miliar dolar di box office global,
menggantikan The Super Mario Bros. Movie sebagai film terlaris tahun ini. Selain itu, film ini menjadi film terlaris oleh sutradara wanita solo, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jia Ling untuk Hi-Mom 2021. Di Amerika Serikat dan juga Kanada, Barbie dirilis bersama Oppenheimer dan awalnya diproyeksikan mendapatkan kotor 90 sampai 125 juta dolar dari 4.243 bioskop pada akhir pekan pembukaannya, dengan Warner Bros memperkirakan debut 75 juta dolar. Pada minggu peluncuran, AMC Theater mengumumkan bahwa lebih dari 40.000 anggota AMC Studios telah memesan tiket untuk kedua film tersebut di hari yang sama. Film ini memperoleh 70,5 juta dolar pada akhir pembukaan, termasuk 22,3 juta dolar dari pratinjau Rabu dan juga Kamis. Pada malam itu, keduanya merupakan yang terbaik di tahun 2023. Pendapatan kotor akhir pekan pembukaan Barbie sebesar 162 juta dolar menandai pembukaan terbesar sejak Black Panther Wakanda Forever yang mencapai 181,3 juta dolar pada November 2022. Itu juga merupakan pembukaan terbesar yang pernah ada untuk sebuah film yang dipimpin oleh sutradara wanita, mengalahkan Captain Marvel 2019 dan melampaui Suicide Squad 2016 yang memiliki akhir pekan pembukaan tertinggi Robbie, serta Blade Runner 2049 2017 yang memiliki pemutaran terbesar Gosling pembukaan akhir pekan. Film ini mencetak rekor tertinggi ketiga pada pembukaan akhir pekan bulan Juli pada saat itu, di belakang The Lion King 2019 dan Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Ini juga menandai pembukaan akhir pekan tertinggi ketiga untuk film Warner Bros. Setelah film terakhir dan Batman vs Superman Dawn of Justice 2016, Barbie juga mencetak pembukaan terbesar untuk film berdasarkan mainan, melampaui Transformers Revenge of the Fallen 2009. Selanjutnya, ia mencopot The Secret Life of Pets 2016 untuk mencapai pembukaan akhir pekan non-sequel terbesar di bulan Juli. Setelah pembukaan, Barbie mencapai tempat nomor 1 di box office, mengalahkan Oppenheimer, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, dan Sound of Freedom. Setelah akhir pekan pembukaannya, Barbie melampaui The Dark Knight 2008 sebagai film terlaris pada hari Senin untuk film Warner Bros. Mengumpulkan total 26,1 juta dolar. Film ini juga dengan cepat mengalahkan La La Land 2016 untuk menjadi film Gosling dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa. Pada akhir pekan kedua, film tersebut menghasilkan 92 juta dolar, turun sebesar 43%, yang merupakan akhir pekan tahun kedua terbesar yang pernah ada untuk film Warner Bros. Dan terbesar ketujuh yang pernah ada. Film ini tetap berada di posisi pertama dengan 53 juta dolar pada akhir pekan ketiga dan 33,7 juta dolar pada akhir pekan keempat pada 16 Agustus 2023. Barbie sekali lagi melampaui The Dark Knight
kali ini sebagai rilisan domestik dengan pendapatan kotor tertinggi dalam sejarah Warner Bros. Setelah memperoleh 537,5 juta dolar, film ini digulingkan pada akhir pekan kelima oleh pendatang baru Blue Beetle, yaitu 25 juta dolar. Meskipun telah bertahap dengan baik dengan pendapatan kotor 21,5 juta dolar, pada tanggal 24 Agustus 2023, Barbie melampaui The Super Mario Bros. Movie 574 juta dolar untuk menjadi film terlaris tahun ini di Amerika Utara. Barbie kembali menempati posisi kedua pada akhir pekan ke-6-nya, kali ini di belakang pendatang baru Gran Turismo. Sedangkan di wilayah lain, yaitu di luar Amerika Serikat dan juga Kanada, Barbie memperoleh 194,3 juta dolar dari 69 pasar luar negeri pada akhir pekan pembukaannya. Dari 69 pasar, film tersebut menjadi film nomor 1 untuk akhir pekan pada tahun 58. Mencetak pembukaan akhir pekan tersebut mencetak pembukaan akhir pekan terbesar untuk film Warner Bros. Pada tahun 26 dan menandai pembukaan terbesar untuk film tahun 2023. Pada tahun 24 di Inggris, film tersebut dibuka dengan 24,2 juta dolar, yang merupakan pembukaan terbesar tahun ini. Di Prancis, film tersebut dibuka dengan 10,2 juta dolar, menandai debut terbesar untuk film Warner Bros. Sejak Joker 2019. Akhir pekan berikutnya, Barbie memperoleh 127 juta dolar, turun hanya 31%. Film tersebut tetap menjadi film nomor 1 akhir pekan di 57 pasar. Pada akhir pekan kedua, film ini menjadi film dengan pendapatan kotor tertinggi pada tahun 2023 di Brazil, serta rilisan Warner Bros. Dengan pendapatan 2 akhir pekan. Di Inggris, Barbie mulai melampaui total 10 hari Harry Potter dan Relikui Kematian bagian 2. Warner Bros. Film terlaris tertinggi di negara ini pada akhir pekan kedua. Pada akhir pekan ketiga, Barbie meraup 74 juta dolar dari 69 pasar dengan penurunan sebesar 41% pada 9 September 2023. Pasar luar negeri dengan pendapatan kotor tertinggi adalah Inggris, yaitu 120,8 juta dolar, Jerman 56,5 juta dolar, Australia 55,6 juta dolar, Meksiko 54,3 juta dolar, Prancis 47,6 juta dolar. Di Irlandia, Barbie menjadi film berpenghasilan kotor tertinggi dalam sejarah dengan 9,57 juta dolar, melampaui Avatar 2009. Sebaliknya di Korea Selatan, tempat film tersebut dibuka pada 19 Juli 2023. Barbie berkinerja buruk di box office selama periode antara 28 dan 30 Juli 2023. Film ini mencatat sekitar 81.000 penayangan, menghasilkan 667.000 dolar dan menempati posisi kelima di box office Korea Selatan, tertinggi di belakang Smuggler sekitar 1,17 juta penayangan, yaitu 9,31 juta dolar. Elemental sekitar 360.000
penerimaan yaitu 2,85 juta dolar. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 yaitu sekitar 300.000 penayangan yaitu 2,43 juta dolar, dan Detektif Conan Black Iron Submarine sekitar 89.000 penerimaan 703.000 dolar. Ada dugaan bahwasanya permusuhan terhadap pesan-pesan feminis dalam film tersebut, kurangnya popularitas boneka Barbie di Korea Selatan, dan perbedaan budaya antara Amerika dan Korea Selatan yang telah berkontribusi terhadap rendahnya kinerja film tersebut di sana. Kritikus film Yong Sung-un mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa di Korea Selatan, di mana pengakuan terhadap feminisme tidak baik, orang tidak mau menerima bahwa semua hiburan seperti film mempunyai pesan tentang isu-isu sosial, dan bahwa film tersebut menggunakan bagian terakhirnya untuk memerintahkan tentang diskriminasi seksual yang mungkin sulit diterima bagi masyarakat Korea Selatan. Dalam sebuah wawancara dengan The Hollywood Reporter, Kang Hyo-jung, produser Smuggler, mengatakan, "Saya tidak mengerti mengapa Hollywood begitu tergila-gila dengan Barbie. Mungkin karena itu tidak pernah menjadi mainan kami." Menulis untuk The Korea Times, Profesor Emeritus Mark Patterson di Universitas Brigham Young berpendapat bahwa film tersebut berkinerja buruk di Korea Selatan. Film tersebut adalah satu paket lengkap budaya Amerika selama 50 tahun terakhir yang tidak menyampaikan sangat berarti bagi penonton Korea Selatan. Di Jepang, Barbie menduduki peringkat nomor 16 sebelum tanggal rilis. Opini publik tentang Barbie memperburuk setelah akun Twitter resmi untuk film Barbie merespon positif beberapa meme Barbenheimer yang semuanya menggambarkan awan jamur bom atom secara lucu. Hal ini dipandang sebagai dukungan atas lelucon tersebut, dan pada gilirannya mendapatkan ketidaksetujuan dari masyarakat Jepang yang mengkritik ketidaktahuan dubbing bahasa Jepang untuk film tersebut, menyatakan di akun Instagramnya bahwa dia kecewa dan sempat mempertimbangkan untuk keluar dari salah satu acara promosi film tersebut. Di Tiongkok, Barbie memperoleh lebih dari 32 juta dolar pada Agustus 2023. Barbie mendapat pujian kritis menurut The New York Times. Para kritikus memuji naskah tersebut karena mengatasi kritik masa lalu terhadap penggambaran mereka Barbie tentang perempuan dan kurangnya keberagaman sambil memasukkan humor. Namun, ada juga kritikus yang merasa bahwa naskah tersebut tidak cukup mengkritik konsumerisme dan standar kecantikan. Penampilan Robbie dan Gosling mendapat pujian luas.